akhir hayat kita. Karena ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang tidak diberikan kepada hamba-hambanya yang lain. Di akhir-akhir bulan Ramadan ini kan kita lihat semangat kebanyakan orang, ya, semangat kebanyakan orang untuk beribadah ini ada yang bertambah, ada juga yang berkurang. Kira-kira yang bertambah sama yang berkurang banyakan mana nih? Ya, ukurannya masjid, musola, ame pasar, penuhan mana gitu. Ya. Padahal bulan Ramadan ini kesempatan yang besar buat kita, ya, untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Bulan Ramadan juga disebut dengan bulan Al-Quran, karena di bulan Ramadan ini pertama kali diturunkan Al-Quran. Ada hari atau tanggal 17 Ramadan kita sebut atau kita rayakan dengan hari Nuzulul Quran. Kenapa? Karena memang pertama kali Al-Quran diturunkan itu pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, tapi saya nggak mau membahas tentang nuzulul Quran. Ya, saya mau membahas peristiwa yang juga terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Jadi kebanyakan kita itu taunya tanggal 17 Ramadan itu ya tanggal nuzulul Quran. Tapi selain nuzulul Quran ada peristiwa lain yang luar biasa yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Lebih tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah di waktu pagi. Ini terjadi peristiwa yang luar biasa. Peristiwa apa itu? Perang Badar. Ini perang Badar adalah perang yang luar biasa. Ya, perang yang luar biasa. Perang yang logika ini nggak bisa menjangkaunya. Ya, kenapa? Bagaimana mungkin dua kekuatan yang tidak imbang, ya, yang satu kekuatan besar, yang satu kekuatan kecil, jumlahnya lebih banyak, yang satu jumlahnya lebih sedikit, yang satu bersenjata lengkap, yang satunya lagi tidak memiliki senjata yang memadai. Itu yang menang justru yang memiliki senjata yang tidak lengkap, tidak memadai. Nah, perang Badar ini sebenarnya perang yang nggak diniatin, kalau bisa dibilang begitu. Nabi sama para sahabat sebenarnya nggak niat perang Badar. Jadi kronologisnya begini. Kronologis ngerti ya? Ngerti gak? Ya. Kronologisnya begini. Nabi dan para sahabat di Madinah ini mendengar kabar kalau rombongan dagangnya Abu Sufyan dari Syam ini mau pulang ke Mekah, bawa uang, bawa harta, bawa barang dagangan. Maka ada keinginan untuk menyergap. Ini dalam rangka untuk melemahkan suku Quraisy, ya. Akhirnya ada rencana menyergap. Rencana menyergapnya ini di satu tempat yang disebut Badar. Jumlahnya rombongan dagang Abu Sufyan ini 40 orang. Abu Sufyan beserta pengiringnya, pengawalnya ini totalnya 40 orang. Maka berangkatlah Nabi dan para sahabat dengan jumlah 313. Kira-kira 40 lawan 313 menang mana?
Boleh jadi baru ketemu 40 ini udah kabur. Makanya istilahnya pede lah nih para sahabat. Lah 40 orang udah nggak usah bawa macam-macam. Nggak usah bawa pedang, tombak, panah. Ya. Kita gertak aja tuh 40 orang kabur. Kira-kira begitu deh pikirannya. Berangkat. Ternyata keberangkatan Nabi dan para sahabat untuk menyergap rombongan dagang Abu Sufyan ini didengar atau diketahui oleh Abu Sufyan. Entah gimana caranya, mungkin ada yang kirim WA gitu. Sergap nih. Sehingga kemudian Abu Sufyan kirim berita ke Mekah. Bilang kalau rombongannya dia, ini Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan masuk Islam ya. Rombongan Abu Sufyan ini mau disergap oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Sehingga di Mekah heboh. Dianggap Nabi dan para sahabat ngajakin perang. Digaungkanlah perang di Mekah. Dan jumlahnya Nabi dan para sahabat yang jumlahnya 313 itu udah diketahui sama orang kafir Quraisy. Sehingga kemudian berangkatlah 1000 lebih orang dengan persenjataan dan perbekalan yang lengkap. Persenjataan lengkap artinya masing-masing bawa senjata, pedang, tombak, panah, pakai baju zirah, baju perang. Sebagian besar malah menunggang kuda. Perbekalan lengkap artinya apa? Perbekalan untuk makannya selama perjalanan dan selama di Badar plus nanti pulang itu juga siap. Nabi dan para sahabat di sisi lain ini karena memang niatnya nggak perang, ya seadanya, ya sampai ada keterangan menyebutkan 313 orang itu yang megang pedang itu 8. Sisanya apaan? Tongkat kayu. Bayang. Tongkat kayu. Karena emang ya niatnya buat menyergap 40 orang. Plus nggak ada perbekalan banyak. Nah, menjelang sampai Badar terdengar berita di pihak Nabi bahwasanya rombongan dagang Abu Sufyan ini udah lewat Badar. Sementara 1000 orang datang ke Badar. Di perjalanan bingung nih. Maju ke Badar bukannya dapat harta rampasan dari 40 orang rombongan dagang, tapi malah ngadepin 1000 orang. Bisa dibilang kalau tetap maju ke Badar setor nyawa. Mundur pulang ke Madinah dilema. Kenapa? Kalau sampai mundur ke Madinah pulang artinya menghindari peperangan, takut ini nanti berhadapan dengan orang munafik, bakalan dicela, bakalan dicaci, bakalan dihina. Kalau nurutin nafsu kira-kira maju apa mundur? Ya, maju setor nyawa. Gak ada ceritanya tuh 313 lawan 1000 itu menang. Plus apa lagi? Persenjataan kalah, perbekalan kalah. Bahkan apa? Yang sampai duluan ke Badar itu adalah kaum Quraisy. Sehingga apa? Ketika mereka sampai ke Badar, yang mereka lakukan pertama kali itu bukannya bikin tenda dulu, enggak, apain? Sumpel-sumpelin, tutupin sumber-sumber air yang nanti akan ditempati oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Biar apa? Biar enggak ada air. Nah ini makanya para sahabat ketika itu bingung. Ini bagaimana? Maju setor nyawa. Makanya ketika bertemu orang pas ditanya, "Ente mau kemana?" "Mau mati." Saking apanya? Saking yakinnya mereka bakalan mati. Tapi nah inilah kuatnya iman para sahabat, keyakinan para sahabat kepada Allah, kepada Nabi.
Ini mereka nggak pulang. Sebagian tadi ada niatnya mau pulang, tapi Nabi tetap, karena Nabi disuruh maju sama Allah Ta'ala. Nabi disuruh menghadapi 1.000 orang. Ya, kata Nabi apa? Ente mau pulang, aneh akan tetap maju walaupun sendiri. Sahabat Nabi ngomong gitu, oh langsung udah oke, siap, mati deh demi Allah, demi Rasulullah. Ini hebatnya sahabat. Makanya alumni perang Badar itu mempunyai kedudukan yang mulia dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Jadi ya, semua sahabat Nabi itu mulia, tapi ada peringkat-peringkatnya. Ya tentunya yang topnya ya 4 itu. Terus 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi. Terus alumni perang Badar. Sampai ada sholawat Badar. Ada gak sholawat Uhud? Gak ada. Ya, sholawat Badar tahu ya. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin. Terusnya apa? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Nggak ada bi ahlil uhudi, nggak ada, karena ada keistimewaannya. Singkatnya, sampailah Nabi dan para sahabat di Badar. Nah dulu kan perang nggak langsung gitu ya, tapi 2 kubu berhadap-hadapan. Nah menjelang pagi atau menjelang terjadinya perang Badar, ini Nabi ya secara logika juga mikir, susah menang ini, bisa-bisa jadi pembantaian. Nabi masuk ke dalam tenda, ngapain? Doa kepada Allah, angkat tangannya. Ini makanya kita kalau doa tuh angkat tangan, bukan taruh tangan, tahu ya? Angkat tangan gimana? Tangannya diangkat, jangan taruh tangan. Ini namanya taruh tangan tuh. Kalau udah nggak usah angkat tangan. Nabi lo angkat tangan gimana? Itu Nabi menjelang perang Badar berdoa angkat tangan. Sampai saking tingginya Nabi angkat tangan, itu beliau pakai sorbannya jatuh. Abu Bakar masuk, karena Nabi berdoa lama nggak keluar. Abu Bakar masuk ke dalam tenda, dilihat sorbannya jatuh, dipungut sama Abu Bakar, ditaruh lagi di pundaknya Nabi. Apa doanya Nabi? Ya Allah, ya jika engkau hancurkan pasukan ini 313 ini, binasa semua, fala tu'bad ba'dah, maka engkau tidak akan disembah setelah ini. Jadi kayak ngancem, tapi jangan diikutin ntar begitu loh. Wah, ngikutin Nabi doa begitu, ngancem Allah. Nabi lah. Saking apanya? Saking gentingnya. Begitu Nabi berdoa, sampai akhirnya Abu Bakar, kalau cara kita colek pundaknya Nabi. Kata Abu Bakar, Nabi udah, Allah udah dengar doamu. Udah, Nabi selesai ngomong sama Abu Bakar, Allah udah dengar doa kita dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita.